Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi beberapa hari yang lalu ya. Minta review update perkembangan terkini bahan bonsai sancang yang saya kerjakan 1,5 bulan yang lalu pas ya, kurang lebihnya. Saya mencoba di sini membuat alur dengan mempertegas. Dan hari ini tadi lumayan hujannya sangat deras sekali. Saya baru sempat untuk kegiatan di kebun ground di sini dan nampak sudah ada beberapa bahan bonsai sancang di sini sebelah kanan kiri dan belakang saya. Memang ini sengaja tidak saya program ya, saya daya cangkok dari ada yang jari, ada yang sebuntung rokok, saya tanam begitu saja di sini buat indukan. Yang pertama, yang kedua, ini posisi tanam di pinggir parit ya. Di sebelah kanan saya ini ada aliran air kalau hujannya kenceng ya. Jadi sekalian untuk indukan, kemudian memang sengaja saya manfaatkan di sini untuk tanggul tanah ya, biar tidak longsor. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Bahan bonsai sancang yang saya bikin proses untuk pembuatan alur mempertegas untuk 1,5 bulan yang lalu. Seperti apa kondisinya saat ini? Nampak ya untuk airnya kalau masih penghujan, dan ini juga masih sedikit agak turun hujan ya, rintik-rintik. Nah, di sini di pinggir parit ya saya tanam untuk bahan bonsainya. Memang ini sebagai indukan juga tanggul tanah yang seperti tadi saya bicarakan di depan. Nah, sudah ada di hadapan saya. Ini untuk bahannya, kita coba melihat mendekat setelah proses apa yang saya lakukan pembuatan alur dengan pemahatan 1,5 bulan yang lalu. Nah, ini dia untuk bahan kondisi saat ini ya. Alhamdulillah kambium sudah sedikit mulai jalannya. Di sini nampak, di bawah juga. Memang ini sengaja cabang tidak saya potong. Nanti ke depan seperti apa kita lihat pertumbuhannya, mungkin akan saya pakai ya. Nah, ini saya pembuatan luka ini lumayan sangat dalam. Dari batang utama ini kira-kira posisi yang di sini sekitar kurang lebih 1,5 cm, hampir 2 cm. Tapi untuk dari sini ke atas semakin tidak dalam ya. Jadi untuk lukaannya, kedalamannya dari sini agak sedikit tipis, terus turun ke bawah agak semakin dalam. Jadi bertujuan nanti ke depan untuk kambium jalan pembengkakannya lebih tebal yang di bawah. Saya akan cek untuk bongkar keseluruhannya. Nanti kita lihat bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa kondisinya. Dan ini nanti mungkin akan saya lakukan untuk pemberian pupuk yang agak sedikit bagus ya. Pas banget saya punya NPK Mutiara. Mungkin kalau teman-teman ada pupuk yang lebih recommended lagi, yang lebih bagus atau rekomendasi lagi, bisa kasih di pupuk yang bagus ya, agar cepat untuk proses pembuatan alur ataupun kambium biar cepat jalan ya. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sini ya, seperti apa ya kondisinya. Oke, ini dia ya untuk kondisi dari sebelah sini ya. Memang dulu pertama setelah saya pembuatan alur memang sengaja saya tidak timbun ya. Kenapa? Karena lukanya masih baru yang pertama. Terus kalau pembuatan alur nyampe luka yang sedikit ekstrim seperti ini pas sekali ya. Jadi kambium sudah sedikit jalan, nanti kita lakukan penimbunan sekian. Nah, coba kita geser ke sebelah kanan sedikit ya. Untuk di sini juga saya lakukan pembuatan alur, dan ini juga
alur pembuatan alurnya juga sudah sedikit jalan untuk kambiumnya. Ini ya untuk kondisinya. Alhamdulillah kambium juga sudah mulai jalan, dan memang sengaja ini saya melakukan pembuatan alur tahap awal. Saya lakukan cuma 3 bagian untuk saya lakukan pelukaan. Yang pertama di sini, terus yang kedua di sini, yang ketiga di sebelah sini tadi. Nah, nanti mungkin setelah kambium ini maksimal seperti yang kita inginkan, membuat karakter batang utama ini menjadi agak sedikit ekstrim atau sesuai apa yang kita harapkan, mungkin akan saya lakukan tahap pembuatan alur kedua. Nah, ini kayaknya sudah aman untuk lakukan penimbunan, dan mungkin nanti ke depan dinding ground ini juga perlu kita sedikit lebarkan ya. Tapi akan saya lakukan pemupukan dulu untuk bahan ini biar asupan nutrisi tercukupi ya, untuk membangun daripada pembuatan alur yang saya masih proses untuk memaksimalkan bahan dasar ini. Ini tadi spill ya, menanggapi temen yang komen di bawah deskripsi, minta diperlihatkan untuk perkembangan terkini bahan bonsai sancang di lahan ground yang saya bikin alur. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan ini. Insya Allah ke depan kalau tidak ada halangan untuk bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman. Nanti seperti apa untuk kita berproses, tentunya dengan kita mencoba berproses seperti ini tidak luput nanti kita terus tetap harus banyak belajar, entah itu dari media sosial ataupun dari teman-teman yang lebih senior terdekat kita. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf. Mungkin waktu juga keadaannya saya belum pernah bisa menanggapi satu persatu. Dan bahkan mungkin ada teman-teman yang minta direview ulang untuk bahan-bahan di video saya sebelumnya. Saya juga belum pernah cek ya, belum sempet ya tentunya ya. Dan mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, sekian dulu. Salam satu hobi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.